Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wad din. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al mu'tabarah, hadratil mukarram Kiai Haji Isamuddin Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati Ketua Wilayah NU Lampung Kiai Haji Soleh Bajuri, protolan DPRD tapi memang sudah pernah jadi DPRD, lumayan. Ketua DPRD Lampung Bapak Haji Dede Afrizal, juga kebetulan penasehat Gerakan Pemuda Ansor wilayah Lampung. Yang kita banggakan Bapak Bupati Tulang Bawang Kiai Haji Hanan, Bupati Tulang Bawang, dan Wakil Bupati Tulang Bawang Bapak Haji Heri, Bupati tahun 2012 sampai 2022. Para pejabat pemerintah dari kepolisian, TNI, kepala-kepala kantor dinas, anggota DPRD Tulang Bawang, rekan-rekan pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang baru dilantik, Hadratus Syekh Kiai Haji Maulana Ibrahim, ya betul namanya, dan Akhil Aziz Ustadz Dimyati, juga pengurus cabang Muslimat, Ketua Wilayah Muslimat, pengurus cabang Muslimat yang saya hormati, seluruh badan otonom, Ansor, Pagar Nusa, Pergunu Isnu, Ibnu PPNU, Fatayat, Sadati wa Sayyidati ayyuhal hudur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika Rasulullah masih, maka kalimatul haq, siratul haq, sautul haq, ajaran kebenaran, petunjuk kebenaran, jalan kebenaran adalah bersumber dari satu orang, yaitu Rasulullah membawa kalimatul haq. Rasulullah membawa kalimatul haq. Sumber kebenaran satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Udah hafal Quran orang sih? Apa yang diucapkan, yang disabdakan, yang keluar dari Rasulullah bukan dari hawa nafsu, bukan dari beliau sendiri, tapi semata-mata wahyu dari Allah. Maka Rasulullah satu orang adalah sumber kebenaran. Setelah Rasulullah wafat, beliau meninggalkan dua hal. Satu, sunnahnya. Apa sunnah itu? Sabdanya, perilakunya, dan legitimasinya.
sabdanya Rasulullah dinamakan sunnah qauliyah. Apa? Sunnah qauliyah. Ngajine rada ilmiah nggih. Aja cerita mungkar nakir terus. Mungkar nakir ngate saiki urung iso nakoni Gus Dur. Karena kuburannya Gus Dur tidak pernah sepi. Mungkar nakir sampai sekarang masih ngantri, kapan sepinya ini. Mau nanyain marrobuka. Malah kalau Abu Nawas bisa ngerjain mungkar nakir, ketika akan mati wasiat pada anak-anaknya, kalau aku engkau mati, kalau nanti saya mati, dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, bau, warnanya hitam, coklat, jangan yang baru. Nurut anaknya. Begitu Abu Nawas mati, anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, ditaruh di kuburan. Mungkar nakir datang mau tanya marrobuka, masuk kuburannya Abu Nawas, kaget, loh saya salah masuk, kuburan sudah lama ini, balik lagi nggak jadi tanya. Kalau Kiai Bisri Mustafa Rembang, bapaknya Gus Mus yang dakwah di seluruh Nusantara ini, ketika ditanya mungkar nakir, marrobuka, siapa Tuhanmu, Kiai Bisri jawabnya begini, loh saya yang tiap hari dakwah memperkenalkan Allah kepada masyarakat, kamu yang nggak pernah dakwah kok malah takon. Coba tanya yang lain aja deh, tanya yang lain, jangan itulah, tanyanya yang mutu lah, nggak mutu kamu tanyanya ini. Oh aku sing saben dina dakwah supaya wong podo kenal karo Gusti Allah, awakmu ora tau dakwah, lho saiki malah awakmu takon aku sapa Tuhanmu. Nggak mutu pertanyaanmu. Berani nggak kalau nanti mati mungkar nakir bentak kayak gitu aja? Maksud saya, para kiai, para ustadz kalau ceramah jangan bolak-balik cerita mungkar nakir terus. Khutbah Jumat juga jangan bolak-balik cerita mungkar nakir terus. Ganti ceritanya yang ilmiah. Ayo kita kembali lagi. Rasulullah SAW wafat meninggalkan dua hal. Berapa? Satu namanya sunnah, sunnahnya Rasulullah. Sunnah ini ada tiga macam. Satu, sunnah qauliyah, sabdanya, perintah, larangan, himbauan, ajakan, namanya sunnah. Sarapan apa tadi orang cerdas belas sih. Sarapan iwak asin nih menong. Sarapan roti, telur, susu, campur madu itu loh, cerdas. Sarapannya iwak teri asin. Namanya sunnah. Oh. Yang kedua, perilakunya Rasulullah, tindak tanduknya, sikapnya, bagaimana beliau melihara keluarga, bagaimana beliau bergaul dengan tetangga masyarakat, bagaimana beliau jadi pemimpin, bagaimana beliau ketika gembira, bagaimana beliau ketika sedih. Itu namanya sunnah fi'liyah. Apa? Sunnah fi'liyah. Ada. Yang ketiga, ini banyak orang nggak tahu yang ketiga, terutama jenggot-jenggotnya orang rohing, jenggotnya tok dowo, tapi bukan jenggot NU, jenggot yang bukan NU lah, yang Wahabi itu. Yang ketiga, yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan, tidak dilarang, bahkan dibenarkan. Ini juga namanya sunnah. Walaupun yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan, namanya sunnah takririyah. Apa? Contoh, sahabat Bilal setelah wudhu, baru selesai wudhu, sholat 2 rakaat.
Rasulullah malah bertanya, sholat opo Bilal? Sholat apaan ini Bilal? Setelah wudhu kok sholat? Jawabnya, sholat ba'diyah wudhu. Apa kata Rasulullah? Benar. Maka sampai sekarang sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kalau sholat duhurnya masih jauh, kalau sholat fardunya masih lama, sunnah sholat 2 rakaat ba'diyah wudhu. Padahal yang memulai bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh beliau, maka menjadi sunnah. Rodok cerdas wis, rodok cerdas. Contoh lagi, memuji-muji Nabi Muhammad, madhun Nabi. Rasulullah tidak pernah merintah sahabat agar memuji-muji. Rasulullah tidak pernah memuji-muji dirinya sendiri. Rasulullah tidak pernah bayar wartawan supaya menulis puji-pujian. Enggak pernah ngundang televisi supaya apa? Menyiarkan bahwa Rasulullah orang baik, enggak pernah. Tapi ketika ada orang memuji-muji beliau, tidak dilarang, dibenarkan. Maka memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah apa? Alhamdulillah, rodok cerdas. Ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, sangel wes. Biasa nyebut nama Jumadi, Solikin. Suruh nyebut nama Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, kangelan. Toto, Sukardi, Solikin, Jumadi, Dulkipli, Madrais. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma memuji-muji Rasulullah setinggi langit. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusumu min nasji dawuda fil haijasarabilu, dan seterusnya. Panjang syairnya, kalau saya baca semua sampai jam 4 nanti. Engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau pemimpin yang berhasil memisahkan antara kebaikan dan kesesatan, antara hak dan batil, antara kebenaran dan kejahatan. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, para sahabat. Rasulullah dipuji, membenarkan, terima kasih saya dipuji, walaupun nggak menyuruh, tapi terima kasih. Malah yang memuji tadi penyairnya namanya siapa? Lali wis lah. Toto dan Toto Sukardi. Malah yang muji ini dikasih hadiah selimut. Selimutnya bergaris-garis, harganya di tulang bawang 75.000. Maden RRC itu, Maden Cina. Yang bergaris-garis itu loh, yang kita bikin spray biasanya. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Selimut garis-garis namanya burdah. Kalau nggak percaya, orang-orang yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada selimutnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada penyair Ka'ab bin Zuhair, masih ada. Ayo ke Turki dengan saya, tiket bayar dewe. Dikira tak tiket, apa?